Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kawan-kawan kabarnya? Sehat walafiat ya, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Saya doakan Anda semuanya yang menonton video saya, yang menonton channel saya, Anda diberikan keberkahan, Anda diberikan kemelimpahan, lancar bisnisnya, karir yang melesat luar biasa begitu ya. Hari ini saya akan membahas suatu hal yang mungkin bisa jadi sangat remeh sekali, tetapi banyak orang yang melupakan salah satu kunci yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang berkomunikasi secara efektif. Hal yang ingin saya bahas di sore hari ini, matahari sudah ada di depan saya, adalah bagaimana cara efektif untuk menghentikan perdebatan. Perdebatan itu ada di mana-mana kawan-kawan semuanya. Apakah di jalan raya, di kantor, bahkan di rumah, bahkan di tempat-tempat keagamaan sekalipun juga banyak perdebatan. Perdebatan itu di mana-mana, RT, RW, semuanya ada. Apalagi di gedung DPR, di pemerintahan, perdebatan itu akan selalu ada kawan-kawan semuanya. So pertanyaannya adalah, kita bisa tahu kok mana perdebatan yang memang ini akan membuat kita semakin bertumbuh, dan mana perdebatan-perdebatan yang hanya sebatas debat kusir begitu ya. Perdebatan-perdebatan yang membuat kita bertumbuh adalah perdebatan-perdebatan intelektual, misalnya untuk mencari kebenaran-kebenaran, di mana kubu A misalnya dia memiliki landasan kuat, kubu B dia memiliki landasan yang kuat, dan kemudian dua-duanya itu berdebat, dan itu kita akan mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa dari situ begitu ya. Tetapi nyatanya itu sangat langka sekali, karena nyatanya kita seringkali melihat perdebatan yang ada adalah perdebatan-perdebatan yang sifatnya itu debat kusir. Wow, jangan-jangan memang kita juga pelakunya. Yes, kadang-kadang kita juga pelaku. Kita berdebat kusir dengan siapapun begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya seandainya kita didebat atau ada komentar-komentar julid sehingga memicu pada perdebatan. Nah, ada beberapa hal yang biasa kita lakukan. Sebenarnya tidak ada masalah sih dengan debat, tetapi jika Anda memiliki pilihan-pilihan yang lain di luar perdebatan itu, dan di luar perdebatan itu Anda bisa membuat kreasi yang lebih baik, produksi yang lebih baik, maka saya merekomendasikan untuk meninggalkan perdebatan gitu. Simple kan begitu ya. Kecuali memang Anda dari perdebatan itu Anda mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik, itu silahkan Anda lanjutkan, tetapi sangat jarang sekali begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita untuk bisa keluar dari perdebatan-perdebatan tanpa berujung kepada permusuhan, atau setidaknya tanpa berujung kepada sesuatu hal yang sifatnya itu jangka panjang. Orang setelah debat itu biasanya mangkel itu ya selesainya itu bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, tergantung orangnya juga. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan perdebatan dengan cara yang elegan, dengan cara yang tidak bertele-tele, dan Anda pun juga hati Anda terjaga, dan Anda tetap bisa bekerja secara lebih maksimal. Jurus saya biasanya pada dua jurus, yaitu pernyataan, yang kedua adalah pertanyaan. Wah, simpel sekali kan. Oke, Anda bisa ngecek apa itu pernyataan dan apa itu pertanyaan. Apa itu pernyataan dan apa itu pertanyaan? Wah, ini menarik begitu ya. Jadi teman-teman semuanya, di saat ada orang yang sengaja mengajak Anda berdebat, komentar apapun ya sifatnya itu, misalnya komentar tentang baju, tentang HP, tentang produk, tentang makanan, atau tentang apapun ya, namanya orang ya kita nggak tahu kan begitu kan. Hal yang harus dilakukan adalah kita harus melakukan pernyataan. Pernyataannya itu apa? Pernyataannya itu sederhana sekali, yaitu, oh ya, Anda benar begitu. Karena memang orang-orang yang mengajak debat itu biasanya memang dia mencari pembenaran begitu ya. Dan yang harus kita lakukan saat itu adalah kita membenarkan apapun yang dia omongkan tanpa harus kita mengikuti begitu ya. Kita mengatakan, oh iya Anda benar, atau cukup dengan kata-kata hehehe, itu sudah membuat dia itu tanda kutip, itu sudah menyelesaikan syahwat dia untuk mengajak Anda untuk berdebat. Simpel kan? Gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Karena kenapa? Ketika Anda menjawab, ketika Anda malah membalas perdebatannya dia, maka urusan Anda akan semakin panjang, dan Anda pun juga malah yang terjadi adalah perdebatan akan menjadi semakin panjang begitu kan. Harusnya Anda bekerja secara fokus, karena Anda melayani perdebatan dia, maka pekerjaan Anda tidak kelar-kelar. Mulai ketahuan kan sekarang kuncinya di mana? Iyakan saja. Clear kan? Mengalah itu bukan berarti kalah. Sederhana kan? Oke, itu kunci yang pertama, pernyataan.
Yang kedua, bentar, ngopi dulu. Yang kedua ini sifatnya opsional. Ketika yang pertama tadi pernyataan, sorry. Maksud saya pernyataan itu, oh iya, memang bener kok, kamu bener kok, begitu kan? Dibenerin aja. Atau mungkin hanya ekspresi yang lebih aman lagi, yaitu hanya tersenyum saja. Maka Anda kemudian masuk kepada yang kedua. Karena ketika Anda sudah membenarkan omongan dia, ajakan-ajakan apapun ya, komentar-komentar julid dia, kamu iakan, maka sebenarnya dia sudah kehabisan energi, begitu kan? Sudah tidak ada bahan lagi untuk ajak debat. Nah, kemudian Anda bisa masuk ke tahap yang kedua, yaitu pertanyaan. Tapi ini sifatnya itu opsional. Anda bisa melanjutkan ke tahap kedua, atau Anda hanya berhenti pada sebatas Anda membenarkan saja. Oh iya benar, ya wes ah. Nah, sebatas itu saja. Oh iya, atau hanya sebatas ketawa saja, tersenyum saja, dan lain sebagainya. Itu saya kira cukup aman. Tetapi kalau Anda memang ada keinginan untuk melanjutkan, maka Anda bisa masuk ke dalam pertanyaan. Wah, ini agak berat di pertanyaan itu. Contoh misalnya, ada orang-orang yang mengkritik penampilan Anda, begitu ya. Nah, Anda kemudian benarkan bahwa apa yang dia omongkan itu benar adanya. Nah, masuk ke tahap yang kedua adalah pertanyaan. Pertanyaan maksudnya bagaimana? Anda minta pendapat, kalau begitu baiknya gimana, bro? Jadi begitu, simpel sekali kan? Kalau seandainya orang itu memang memiliki kualitas yang bagus, maka dia akan menjelaskan dan akan memberikan masukan-masukan yang luar biasa, sehingga Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Anda akan mendapatkan ilmu yang cukup bagus juga. Karena kenapa? Ketika Anda bertanya gimana bagusnya, gimana baiknya, termasuk misalnya kualitas makanan Anda dan lain sebagainya. Oh, ini kok rasanya tidak enak, padahal teman-teman Anda mengatakan bahwa makanan Anda itu yang Anda buat itu enak. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan bahwa makanan Anda ini memang tidak enak, begitu ya. Anda benarkan saja bahwa memang kualitasnya tidak begitu bagus, begitu. Maklum, saya masih belajar, begitu kan. Itu saja disampaikan. Kemudian masuk ke tahapan yang kedua. Kalau begitu menurut sampean yang enak tuh yang bagaimana? Sesederhana itu kan. Nah, kalau dia memiliki kualifikasi yang bagus, dia punya pengalaman yang bagus, maka dia akan membocorkan ilmu-ilmunya dia. Bisa jadi dia akan memberikan masukan-masukan kepada Anda tentang rasanya, misalnya ini terlalu asin. Atau yang kedua mungkin perlu ditambahkan bahan-bahan yang lain, begitu ya. Nah, itu kalau dia memiliki kualifikasi yang bagus. Cuma memang tidak banyak orang-orang yang memiliki kualifikasi yang bagus dan kemudian omongannya julid. Itu yang jadi masalahnya, begitu kan. Karena banyak orang yang memiliki kualitas yang bagus, punya pengalaman-pengalaman yang tinggi juga, punya keilmuan juga yang bagus. Itu rata-rata dia tidak pernah ngomong sebelum Anda yang meminta, begitu. Jadi ilmu mereka itu mahal, tidak bisa diumbar, begitu ya. Udah mulai kelihatan kan di sini. Nah, persoalannya adalah ketika orang tersebut asal ngomong. Wah, buatan kamu nggak enak gitu. Padahal teman-teman kamu bilang bahwa itu enak. Maka Anda perlu bertanya, menurut kamu itu baiknya gimana? Memang aku lagi belajar ini nih. Nah, kalau dia tidak ngerti apapun, asal jeplak, asal ngomong saja, kemungkinan dia akan kelabakan, aduh, begitu kan, kelabakan dan lain sebagainya. Dan nyatanya teman-teman semuanya, banyak orang-orang ada di kualifikasi yang nomor 2. Dia nggak ngerti apa-apa tapi asal ngomong aja, begitu. Bisa jadi kawan-kawan semuanya, Anda perlu memasang batin penuh welas asih, karena banyak orang yang ngomongnya itu nggak terkontrol karena memang ada efek-efek sebelumnya. Apakah misalnya di rumah dia ada masalah, atau juga di kantor dia ada masalah, atau mungkin dalam perjalanan dia ada masalah, dan dia kemudian memiliki kontrol diri yang rendah. Akhirnya kemudian Anda yang kena efeknya gitu. Nah, simpelkan kawan-kawan semuanya, itu adalah salah satu cara untuk menghentikan perdebatan. Pertama adalah Anda lakukan pernyataan. Ya, Anda bilang aja, oh ya oke, memang bener kok aku lagi belajar ngapunten dan lain sebagainya. Atau hanya sebatas hehehe atau apapun yang sifatnya Anda mengakui bahwa yang disampaikan itu bisa jadi benar adanya. Dan tidak ada salahnya kalau kemudian Anda selalu merendah. Tidak ada salahnya Anda kemudian mempertahankan sikap rendah hati, itu tidak ada salahnya. Nah, pernyataan. Kalau Anda memang masih ingin melanjutkan dialognya dengan orang tersebut, maka Anda bisa melanjutkan kepada pertanyaan.
Pertanyaan bagaimana? Menurut Anda baiknya bagaimana? Cuma ini resiko juga, resiko tinggi kawan-kawan semuanya. Resikonya bagaimana? Resikonya adalah dia akan menjawab begini, "Yo sampean sing dua bisnis, kamu yang punya bisnis ya kamu mestinya harus tahu apa yang harus kamu lakukan, kok tanya saya." Nah, itu kan susah juga begitu ya. Jadi saran saya adalah bagaimana cara untuk menghentikan perdebatan adalah Anda iakan saja apapun yang dia omongkan. Setelah itu selesai, dia sudah tersalurkan hasratnya untuk mengajak Anda berdebat atau meledakkan emosi-emosinya melalui omongan-omongan yang julid kepada Anda. Dan Anda pun bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang bisa jadi lebih bermanfaat. So, apa yang harus dilakukan kawan-kawan semuanya? Biasakan untuk selalu mengiyakan, biasakan untuk selalu merendah, dan biasakan untuk senantiasa banyak menunduk. Saya kira semakin menunduk semakin baik. Begitu ya. Itu pendapat dari saya. Teman-teman semuanya, semoga bermanfaat ya. Nah, dan saya doakan semoga bisnis Anda, usaha Anda, karir Anda lancar semuanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.